Audio video singkat ini adalah ringkasan dari apa yang saya pelajari dari berbagai dokter yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Serta dari dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sangat mengasihi kita dan menginginkan hidup kita sehat selalu di dalam Dia. Rasul Yohanes memiliki doa buat kita semua. 3 Yohanes 1 ayat 2, teman yang terkasih, aku berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal, dan supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik, sama seperti jiwamu makmur. Amsal 17 ayat 22 TPT berkata demikian, hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa, tetapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Sejak pandemi COVID-19, saya mulai membaca buku kesehatan serta berkonsultasi dengan dokter supaya saya mendapatkan pengertian yang komprehensif untuk sebuah kehidupan yang sehat. Berikut saya ringkaskan beberapa hal, baik dari ilmu kesehatan maupun dari janji firman Tuhan. Doa saya informasi ini menjadi berkat buat jemaat serta semua orang yang mendengar audio video ini. Tahukah Anda bahwa pandemi yang kita alami sekarang, COVID-19, bukanlah satu-satunya pandemi di dunia ini. Sejarah mencatat puluhan pandemi telah menimpa manusia sejak peradaban kita, seperti Black Death, kolera, Ebola, SARS, dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan adalah Spanish flu yang terjadi di Spring 1918 sampai Summer 1919. Yang telah memakan korban kurang lebih 50-100 juta manusia. Sepertiga dari jumlah penduduk manusia pada saat itu yang adalah 1,5 M terinfeksi Spanish flu, yakni 500 jiwa. Dan 10-20% meninggal dunia. Sungguh mengerikan. Itulah situasi dunia yang kita warisi dari Adam dan Hawa karena dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi janganlah kita berkecil hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia bahkan hidup di dalam kita dalam Kristus Yesus. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the spirit of a man can endure his sickness, but for a broken spirit, who can bear it? Kabar gembira yang saya peroleh dari dunia kesehatan adalah Tuhan telah menciptakan tubuh kita dengan sangat dahsyat, sangat canggih, sehingga kita sanggup untuk mengalahkan sakit penyakit. Kalau bukan karena imun tubuh pemberian Tuhan sewaktu menciptakan kita, peradaban manusia sudah lama binasa. Tubuh saudara telah diperlengkapi dengan kekebalan tubuh atau imun tubuh atau imun system. Sehingga tidak ada virus, bakteri, kuman dari luar yang sanggup mengalahkan tubuh yang Tuhan telah berikan. Setiap hari perang tanpa suara melawan pandemi terjadi. Bukan di laboratorium atau di rumah sakit, tetapi di dalam tubuh kita. Tetapi Tuhan Sang Pencipta kita telah menaruh imun sistem, daya tahan tubuh yang terbaik, melawan virus, bakteri, kuman, serta setiap pandemi apapun. Sistem pertahanan ini disebut imun system atau daya tahan tubuh yang juga mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Bagaimana caranya supaya kita menghargai imun system atau daya tahan tubuh yang telah Tuhan berikan? Cukup sederhana menurut Dr. Don Colbert. Caranya adalah dengan menjaga diet kita, tidur yang cukup, olahraga, pikiran yang tenang, nalar yang sehat, dan yang paling penting, percaya firman Tuhan dengan segala janji kesehatan dan perlindungannya. Mari kita telaah satu persatu. Nomor 1, right diet yang baik. Tuhan telah memberikan kepada kita variasi makanan dan minuman yang sehat, lezat dan sehat buat tubuh kita. Nikmatilah berbagai sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta daging yang balance sesuai dengan petunjuk ilmu kesehatan. Apabila diet Anda tidak memadai,
Silakan mengambil food supplement yang dibutuhkan. Tetapi janganlah bergantung hanya kepada food supplement saja. Nomor 2, rest, istirahat. Ya, saudara tidak salah dengar. Rest, istirahat, tidurlah yang cukup. 7-8 jam adalah kebiasaan yang baik. Dengan tidur tidak melewati jam 11 atau 12 malam. Nomor 3, pikiran yang tenang, peaceful mindset. Jangan meremehkan bagian ini. Pikiran yang tenanglah yang membuat istirahat tidur kita tenang dan nyenyak. Sedangkan pikiran yang ruwet, kacau, galau, sering membuat kita tidak bisa tidur tenang. Nah, sadarilah senantiasa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita. Dia yang tinggal di dalam hidup kita lebih besar dari siapapun di dalam dunia ini. Putar lagu-lagu instrumental kalau perlu, mengiringi tidur saudara. Mengapa harus khawatir? Kasih sempurna Tuhan Yesus telah mengusir segala rasa takut kita. Nomor 4, exercise, olahraga. Nah, bagi saudara yang hobi olahraga, ini adalah kabar baik. Bagi yang tidak hobi olahraga, jangan khawatir. Meminjam istilah kesehatan. Olahraga menurunkan stres, meningkatkan endorfin, sehingga membuat mood kita menjadi stabil. Membuat kita tidur lebih nyenyak, serta melonggarkan otot-otot yang tegang. Olahraga juga membuang racun-racun dalam tubuh, serta mempunyai kemampuan membunuh kuman. Olahraga adalah baik, tetapi do not overdo it. Jangan berkelebihan. Bagi saudara yang tidak menyukai olahraga, saudara bisa berjalan 20-30 menit dengan kecepatan sedang. Antara cukup cepat tapi masih bisa ngobrol, dan tidak terlalu lambat sehingga masih bisa bernyanyi. Intinya, jalan dengan kecepatan sedang. Boleh 3 kali dalam 1 minggu. Nomor 5, puasa. Fast. Dr. Don Colbert, seorang dokter terkenal di USA, menyarankan intermittent fast. Bahasa Indonesianya mungkin orang suka sebut intermittent fast. Puasa selang-seling. 16-8. Paling tidak seminggu sekali. Inti dari 16-8 adalah 16 jam puasa dan 8 jam ruang untuk makan. Contoh, kalau Anda makan jam 6 malam, lalu Anda puasa adalah 18 jam. Berarti besok pagi mulai makan lagi jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi Anda bisa makan sampai dengan jam 6 sore, a window of 8 hours, ruang makan 8 jam. Sederhana kan? Jadi intinya adalah Anda skip breakfast, tidak makan pagi. Selama puasa silakan untuk minum. Bagi Anda yang tidak biasa melakukannya di hari biasa, bisa dilakukan pada weekend. Karena hari biasa mungkin Anda perlu bekerja dan tubuh Anda belum biasa untuk menyesuaikannya. Tapi kalau weekend Anda tidak bekerja sehingga tidak mengganggu aktivitas saudara. Nomor 6, common sense measure. Hal-hal yang common sense, rasional, akal sehat. Praktekkan hidup sehat seperti cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Lakukan physical distancing selama pandemi. Pakai masker mengikuti protokol pemerintah di tengah pandemi ini. Ada sebuah cerita yang menarik di dunia medis yang telah merubah Standard Operating Procedure SOP medis. Sehingga kematian yang tidak perlu dapat dihindarkan. Pada tahun 1847, Dr. Ignaz Semmelweis melihat dan concern dengan ibu-ibu yang hamil yang meninggal karena demam bersalin. Pada waktu itu kuman belumlah dikenal di dunia medis. Sehingga orang menganggap bahwa sakit penyakit itu disebabkan oleh udara yang jelek alias atmosfer. Jadi murid-murid sekolah medis sudah terbiasa melakukan otopsi ibu-ibu yang sudah meninggal dengan tangan kosong. Kena nanah, lalu mereka cuci tangan mereka yang penuh darah dengan air biasa. Lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian langsung ke bangsal persalinan untuk membantu melahirkan dan melakukan internal exam, pemeriksaan internal untuk ibu-ibu hamil. Apa yang dilakukan pada waktu itu, itulah SOP-nya. Dan tentunya kalau sekarang itu SOP yang salah. Tapi waktu itu mereka tidak sadar.
Kemudian datanglah Semmelweis membuat korelasi antara tangan yang tidak dicuci dengan benar dengan menularkan sakit penyakit. Teori beliau kontroversial pada saat itu. Tetapi hasilnya bagus. Kematian ibu-ibu hamil turun dari 18% menjadi 1%. Anehnya, persalinan ibu-ibu hamil justru lebih baik di tangan bidan dibandingkan dengan para dokter tadi. Karena apa? Para dokter tadi belum melakukan SOP sesuai dengan temuan Dr. Semmelweis. Ada orang mencuci tangan karena takut sakit. Tetapi ada juga orang yang cuci tangan karena dia memang orang bersih. Ada orang yang mandi karena dia takut kotor. Tapi ada juga orang yang mandi setiap hari karena dia memang mempraktikkan hidup sehat dan segar. Jadi kita cuci tangan, mandi, dan mengikuti protokol kesehatan bukan karena kita takut, tapi karena kita memang orang yang bersih dan sehat. Nomor 7, peace, joy, and laughter boost immune system. Damai sejahtera, sukacita, dan tertawa meningkatkan daya tahan tubuh. Pernyataan ini datang dari para dokter. Damai sejahtera, sukacita, tertawa, bahkan tertawa terbahak-bahak. Dr. Titos Ahimsa pernah berkata bahwa sehebat-hebatnya seorang dokter, dia tetaplah manusia biasa. Dengan segala keterbatasan dia dan ketidaktahuannya. Oleh sebab itu, izinkan firman Tuhan untuk memimpin hidup kita. Lewat Amsal 17 ayat 22 TPT tadi. Hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Tapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Malah saya lihat dari ayat ini, selain hati yang gembira membawa kesembuhan, hati yang gembira sendiri adalah obat yang manjur. Amsal 18 ayat 14 berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam bahasa Inggrisnya, the spirit of a man can endure his sickness, but as for a broken spirit, who can bear it? Berarti Tuhan sudah menaruh di dalam roh kita kemampuan untuk menahan dan mengusir sakit penyakit. Roh Tuhan diberikannya dalam roh kita. Kita adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa dan untuk sementara tinggal di tubuh jasmani ini. Nomor 8, resist fear and feed your faith. Tolak rasa takut dan kasih makan iman kita. Takut dan stres adalah musuh utama manusia. Kerjaan mereka adalah memperbesar masalah. Jangan izinkan mereka menjadi teman hidup kita. Lawan mereka dengan iman percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu janji Tuhan Yesus. Jika kita tidak meragukan kuasa Allah dan berbicara dengan iman percaya, maka kita dapat mengutuki penyakit dan bahkan memindahkan gunung. Oleh sebab itu, izinkanlah hati dan telinga kita diisi oleh kebaikan, kuasa, kasih, belas kasihan, anugerah, serta kesehatan Kristus Yesus sendiri. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira memproduksi obat dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menciptakan tubuh kita dengan dahsyat dan memperlengkapinya dengan immune system, daya tahan tubuh yang hebat untuk melawan sakit penyakit apapun di tengah pandemi apapun. Jaga daya tahan tubuh kita dengan diet yang sehat, tidur yang cukup, pikiran yang tenang, olahraga, puasa, menggunakan akal sehat, common sense, mengikuti protokoler kesehatan, bersukacita senantiasa karena Tuhan, serta dengan teguh bersandar kepada firman Tuhan yang penuh dengan janji-janji kesehatan dan janji-janji perlindungan. Oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya hidup kita selalu sehat. Amin. Bagi Tuhan Yesus segala kemuliaan.